Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana binabiyyinal mu'azzam. Wassalatu wassalam ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ja'alna wa dhurriyyatina wa ahla baitina wal muslimin min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai Ayahanda Tuan Guru Haji Basman. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada menjelang sore hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat para ulama wassalihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan mengamalkan ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai kekasihku Muhammad, sampaikanlah kepada semua umat dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaknya semua umat hatinya selalu senang. Hati itu umat selalu bergembira. Hati umat itu selalu hatinya himung. Jangan lagi hati kita sedih.
hati kita mau himung, mau suka dengan memandang rahmatnya Allah, itu paling baik daripada harta yang kita kumpulkan, lebih baik daripada jabatan yang kita inginkan. Ini nasihat Allah, ini nasihat Nabi. Jangan lagi kita sedih, harus kita himung. Dengan apa jalan supaya kita himung? Biasakanlah memandang rahmat Tuhan. Alhamdulillah nampak rahmat Tuhan pada ini hari. Alhamdulillah hari ini hujan ini rahmatnya Allah. Mudahan hujan duit, mudahan kita disugihakan Tuhan. Dengan adanya hujan, ampih kita humap, ampih kita kepanasan. Nampak kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hati kita sedih? Kenapa hati kita kadang mau lapang? Akibat melihat nang lain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal si dini dikasih Tuhan rumah kayak istana, harta melimpah-limpah, sampai bisil bini ganal-ganal hapuk-hapuk, tapi hatinya sedih karena mau lapang. Akibat lengah dengan Tuhan, akibat lupa kada perhatian lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas ajaran Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, apabila kita mendapat anak ini setelah keluar daripada rahim ibu, kita disunnahkan mengucapkan kalimat adzan di telinga kanannya. Kita ucapkan kalimat qomat di telinga kirinya, supaya awal-awal yang masuk ke dalam batin anak itu syahadat pandangan kepada Allah, perhatian kepada Allah, perhatian kepada Rasulullah. Ulun batakun lawan pian bisi anak bisa juga ma'adzan akan, bisa juga mendoakan. Paling-paling kita ini bisa menggutak aja ya kah. Ini sunnah Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jumlah Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Apa yang disampaikan Nabi selama Nabi di Makkah dalam jangka 13 tahun? Tentang tauhid, tentang akidah, tentang adalah keimanan. Mudahan berkat peringatan semacam ini kita dikuatkan iman. Mudahan kita bisa memandang Allah, bisa menyebut Allah, bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama kita membimbing supaya mudah berzikir, mudah bersalawat dengan berjamaah. Syekh Samban Al-Madani, beliau Syekh Mursyid, Syekh Murabbi, beliau membimbing kepada murid-muridnya dengan berzikir berjamaah, dengan bersalawat dengan berjamaah. Mudahan salawat yang kita baca tadi semangat. Padahal akhirnya hujan-hujan semangat ya kah? Mudahan berbekas di hati kita, sehingga hati kita bercahaya, sehingga hati kita lapang, sehingga hati kita tenang. Kalau kita ni kada ahli zikir, ahli salawat, bang kita tu berkumpul orang ahli salawat, sehingga kita mudah bersalawat, mudah kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat ulama yang kedua,
dikahandaki bifadlillah wa birahmatihi. Maksudnya ikam tu senang dengan diutusnya Rasulullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah nabi kita, Rasul kita, nabi yang paling baik. Rupa sidin paling baik, suara sidin paling baik, awak nabi bercahaya, badan nabi kadada ambayang. Kalau kita kada bercahaya dan kita ni badan ba ambayang, apabila ganal awak ambayangnya kayak hantu. Nabi Muhammad kada ba ambayang. Warna kulit badan Nabi adalah putih, ada kehabang-habangan. Itu di dunia. Kalau Nabi di dalam surga warnanya putih, ada kekuning-kuningan. Kalau hanya putih saja, kada baca habang, kada bagus. Kita palah dari jauh-jauh melihat acil, bahnya acil itu pindah putih. Bah kita pakai lain putih panau sekalinya. Nabi Muhammad kada semacam itu. Rasulullah diutus ke alam dunia sehingga dunia itu menjadi baik, sehingga ahli dunia itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, Muhammadun tabatid dunya bi bi'satihi, Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami. Dengan adanya Nabi Muhammad, dunia itu menjadi baik, dunia itu menjadi bernilai, dunia itu menjadi ada harganya. Dengan adanya Rasulullah diutus, Nabi Muhammad itu datang dengan membawa ayat-ayat, membawa ilmu-ilmu hikmah. Dan Nabi Muhammad itu sayangnya, perhatiannya kepada kita. Alhamdulillah kita diperhatikan Nabi, didoakan Nabi. Apa didoakan Nabi kita? Nabi mendoakan keampunan. Dalam riwayat Rasulullah dalam seharinya membaca istighfar 100 kali. Ada yang mengatakan 70 kali. Padahal Nabi ini palah tidak ada punya dosa, tidak ada punya kesalahan. Kenapa Nabi itu minta ampun? Maksudnya Nabi itu mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah umatku, sayangilah umatku. Rasanya kadada pemimpin semacam hebatnya Rasulullah pemimpin. Kamu kita pada Pak Anuja sayangnya wayah-wayah aja kita. Perhatiannya kita ini wayah-wayah aja. Waktu hendak bacalun ke sayang-sayangnya. Sudah jadi kada ingat lagi sidin. Ini namanya pilkada. Kalau pilkada kada ingat betianan. Rasulullah kada kayak itu sidin. Betul-betul sayang, betul-betul perhatian. Mudahan kita jadi umat yang pandai membanggakan Rasulullah, menyenangkan Rasulullah. Rasulullah bangga dengan kita. Perlu kita membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu sifatnya menyampaikan. Apa yang disampaikan Nabi adalah pasti terjadi. Apa janji Nabi pasti, janji Allah Ta'ala pasti, janji Nabi pasti, janji ulama kada dusta. Tapi kalau janji calon pembakal, nah kada harapan ya lah. Ya pembakal lamun jadi kena aspal. Mbah jadi kada mau muhasin di aspal. Nah, apa yang disampaikan Nabi? Ujar Nabi, setelah dunia ada akhirat, setelah hidup ada kematian. Coba pian lihat telapak tangan pian.
Nah, telapak tangan ini tulisannya 81. Sekali pintas ini tulisannya M. Sebelahnya tulisannya 18. Kalau sekali pintas kita bacaannya M. Apa mana M? Musti mati. Orang nang sugih mati. Orang nang susah terdahulu mati. Nang bapangkat mati jua. Apalagi nang kada bapangkat terdahulu mati. Nang alim mati jua. Apalagi nang bungo tambok mati jua. Apabila mati kita kada semacam matinya ayam, kada semacam matinya kambing. Kalau kambing mati selesai, ayam mati selesai. Tapi kalau kita matinya akan kembali kepada Allah, akan ditanya Allah, akan masing-masing kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan berkat pengingatan ini kita mudahan matinya husnul khotimah, matinya membawa iman, matinya perhatian sedang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Habib Abdullah Al-Haddad, hendak mati beriman ada amalannya. Apa amalan supaya mati beriman? Biasakan lidah kita memuji Tuhan. Biasakanlah lidah kita memuji Rasulullah. Jadi mulah babila pian takajud takijat baca la ilaha illallah. Takajud baca Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lagi kayak dahulu bila takajud egit abahnya ganal kepalanya. Nah, jangan. Lalakian kayak tujuan takajun baca salawat, baca zikir kepada Allah. Jangan bah takajun lakiannya git mamanya kandal lawan lumbah-lumbahnya. Nah, ada baik. Nah, dilatih menyebut Tuhan, dilatih menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengasihi kita lidah untuk memuji Tuhan. Kenapa Allah Ta'ala dipuji? Sebab orang nang yakin beriman Allah nang hebat, nang sugih sidin, nang selama-lamanya hidup adalah Tuhan. Kenapa Nabi Muhammad jadi dipuji? Karena kita yakin makhluk yang paling hebat itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi amalan supaya husnul khotimah, kita tuh melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Sembahyang, menuntut ilmu. Kada kawa menuntut ilmu seminggu sekali saban malam. Nah, dibaksa. Nanti amalan untuk mencapai husnul khotimah. Termasuk kita melaksanakan kewajiban. Nah, anak bini harus diperhatikan. Kamana bini kuni bajalan, enggang bajalan, kamananya bajalan, harus kita rasa takutan. Anak bajalan, kamananya bajalan, siapa kawalnya, harus kita baganangan. Ini banyak manusia kada perhatian lawan anak, kada perhatian lawan bini, melihat anak dibawa keimungan. Bahaya anakku payu. Ada tahu gawiannya maksiat, ada tahu gawiannya kada sembahyang, harus kita perhatian. Bini dididik sambil bini itu didoakan. Kita sibuk, kadang-kadang lawan bini kada mendidik, mendoakan aja kada sempat, sibuk. Paling-paling laki ini gawian lawan bini ini gawian kabida. Apa mana kabi? Kulai-kulai buat, kulai-kulai buat, maulahnya gawian, mendoakan kada bisa, mendidik kada bisa. Nah, pian kena akan matinya suul khotimah. Kada melaksanakan lawan tugas. Orang lang solih,
orang lang alim, ulun bisi pada tuan orang lang alim, orang lang soleh. Sini mengamalkan ilmu. Sidin setiap hari basalaman lawan bini, minta ampun, minta maaf, minta rela, minta ridho. Kalau bina tak salah didik, kalau bina kada bujuk mendoakan, nah takutan. Nah jadi bagus kita tuh saling ampun ampunan, saling bamaafan. Ini bagus. Lamun kita ni kada bisa bamaafan, rasa bersih itu namanya kita sombong. Bahkan kita melocol-locol bini, oh umanya aku minta ampun, minta maaf. Kita ni berumah tangga sudah 10 tahun lebih, pasti ada cok-cek tu pasti ada. Kalau aja abahnya aku ni kaganjangan menumbuk, ampunan, pemaafan, bini pun minta ampun juga habis-habis. Aku abahnya lah minta ampun, minta maaf. Kalau mamanya ni aku ganjangan mengapit. Nah, ampunan hendak mencapai husnul khotimah. Dosa nang paling ngalih, dosa lawan manusia. Maka kita ni hidup di kampung, kadang-kadang menyakiti tetangga, kadang-kadang kita ni bermusuh lawan keluarga. Kenapa jadi memusuh? Salah pilih. Min Tuhan memilih 01, Minan tu memilih 02, bakalahi bungulnya. Yalah, nah, kada baik. Kasihan Nabi. Nabi itu abah rohani kita. Nabi ini adalah sebagai teladan kita. Harus kita gembirakan. Nabi itu gembiranya dengan umat ini bersatu. Semacam ini kita bersatu dalam membaca maulid, dalam mentakzimnya maulid Rasulullah. InsyaAllah Nabi Muhammad senang. Termasuk kita mengamalkan amalan supaya husnul khotimah. Hati kita tuh mencintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita di kampung-kampung apabila datangnya bulan maulid, semangat kita. Ada yang memberinya baras, ada yang memberinya duit. Oh yang lain aku kan bisa memberi apa-apa. Aku tukang masakan dia, bagus juga. Ya saya aku tukang makan dia, bagus juga ya lah. Biar memasak banyak, kadang yang makan ini kadang apa juga ya lah. Termasuk Rahman juga tukang makan ganjang ini ya lah. Bagus juga ya lah. Nah ini gawian yang menyenangkan Rasulullah. Semangat kita mengadakan perayaan maulid. Penting lagi kita semangat mengamalkan ajaran Rasulullah. Jangan sampai kita mengadakan perayaan maulid sampai sembahyang kada. Keasikan menyembelih sapi, misal ya kan? Sembahyang kada. Memasak, keasikan memasak, sembahyang kada. Nah luput. Kada mengamalkan lawan syariat Nabi. Namanya kita tipu. Semangat kita mengadakan maulid, semangat lagi kita mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun bisa belang ke rumah guru sekumpul, bapadah hendak bahaul. Haul siapa? Haul datu ulun. Alhamdulillah jasin bagus bahaul. Nah aku kada kau datang di sini, aku dalam keadaan sakit-sakitan, tapi aku mau umpat akan. Nah membagi di sini, gasan haul, berapa duitnya? 5 juta, duitnya 50.000 nang gambar suhok tahun itu nah. Maka duitnya baca klek, baca kesah, membela duitnya baca klek, tuyul kalau kau mau ambil. Ada kau ambil tuyul. Nah lalu jasidin bahaul bagus, tapi jasidin sedang ya. Jangan sampai berlimpatan. Kita ni kebanyakan berlimpatan, bangwah bahaul sampai terhutang-hutang. Jangan. Babangendenan sampai berhutang-hutang tu limpat.
Biasanya di kampung tuh apabila haulan, apabila pengendanan menyumbali sapi, jika ada duitnya menyumbali sapat ya. Asal kita jangan tahu hutang. Apakah berhutang tuh kada boleh ya. Tapi kalau tidak kita ni mati meninggal hutang. Jadi napa aja gawian nang bagus tu nang sedang khairul umur awsatu haja Nabi. Gawian nang paling bagus tu nang sedang. Siapa nang kawa menyedangi gawian tu dengan sedang, orang nang berilmu. Lamun jahil bunga tambuk pada kawa. Siapa nang kawa menyedangi gawian itu orang nang ada punya guru. Lamun kada ada gurunya bungul tetap lebihan ya kan. Nah jadi bagus bakatnya apapun kita pakai sunnah Nabi, kita pakai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita ni semua hendak hidup selamat, hendak hidup beruntung bahagia. Apa jalannya? Pakailah ajaran Rasulullah. Bagaimana bisa kita mengetahui ajaran Rasulullah? Harus lewat majelis ilmu, lewat bimbingan daripada ulama-ulama kita. Alhamdulillah di kampung kita banyak ulama-ulama nang tamatan Darussalam. Baraki silin, ambil ilmu silin. Apa nasihat silin kita pakai. Kebanyakan kita ni datang kepada ulama itu kada minta nasihat, kada minta doa, kada bazakon masalah agama, hanya belang kepada ulama itu hanya berselfie je. Berselfie itu berfoto berkodak. Bila fotonya bagus anda mitawi. Aku je patuh lawan sidin. Sidinnya kada patuh. Ya Pak. Bagusnya bang bola bapak nang lebih penting tu minta nasihat, minta doa, minta bimbingan. Dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan sebuah kitab. Kitab ini kisah Nabi, tentang mukjizat Nabi, tentang akhlak Nabi. Di antara akhlak Nabi, Nabi itu ketujuh mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Nani sunnah Nabi. Apabila umat Islam, sesama umat Islam badadapatan baca tamuan, bacalah salam. Ini ajaran Rasulullah. Saling kita tu mendoakan, mudahan ikam selamat, ikam pun mudahan selamat. Malah ini amalan pintu rezeki. Kita kebiasaan apabila dibadakan amalan sugih cangkal hancap. Apabila dibadakan amalan ini supaya dapat keampunan, hawai. Nah, di zaman Nabi ada sahabat mengadu hidup susah. Ulun badagang kada berhasil, ulun berusaha kada sukses. Adakah Nabi amalan sugih? Ujar Nabi ada amalannya. Apa Nabi amalannya? Ujar Nabi apabila ikam masuk ke rumah ikam atau ke rumah siapa aja, baca kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Kalau bulah di rumah kita tu ada manusianya. Lamun gak ada manusianya, hanya kucing je ada. Baca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Setelah masuk ke rumah, baca qul huwallahu ahad sekali. Diamalkan oleh sahabat, ternyata sahabat itu disugihakan Tuhan. Kawa kita paham amalan Nabi dua macam tadi. Amalan supaya murah rezeki, harus kita ni hidup bakasih sayangan, bapuji-pujian. Jangan sampai kita ni bahual-hualan, bakalahian. Itu kadang mau menimbulkan meluaskan rezeki. Harus kita bakasih sayangan, bapuji-pujian.
Langkah dua, amalan supaya murah rezeki, baca qul huwallah. Sebab makna qul huwallah itu memandang Allah yang kawa mendatangkan rezeki, yang meluaskan rezeki hanya Allah, yang menyempitkan rezeki hanya Allah. Sehingga dikatakan Nabi, kita membaca qul huwallahu ahad 1 kali sama kita itu membaca sepertiga Quran. Karena Quran itu mengandung hukum, mengandung kisah. Quran itu mengandung tentang sifat Tuhan. Qul huwallah itu isinya kisah sifat-sifat Tuhan. Nah ini amalan sugih. Kira-kira pian boleh baca itu ya kah? Mudahan ingat. Bah laki pian keimungan bah bini kunia alim dia kah? Lagi asal bila masuk bapagut tupang ya kah? Lagi asal bah bapalok jaga bian. Nah amalkan sunnah Nabi. Di kitab itu tentang nasihat-nasihat Nabi, doa-doa dari Nabi. Alhamdulillah kitab itu bahasa kita. Kada bahasa Jepang kada bahasa Yahudi kada. Bahasa kita. Dan di situ ada ijazah membaca maulid. Maulid Azab, Maulid Habsi, Maulid Al-Baghdadi, Maulid Ad-Daibai. Dan di situ adab-adab membaca maulid. Di situ ada ijazah salawat, termasuk ijazah memandang orang soleh. Apian memandang ulun, ulun memandang gurung ulun, gurung ulun memandang gurung silin. Sehingga memandang sahabat, sahabat memandang Rasulullah. Ujar Rasulullah, tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman. Wa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung orang yang kada sempat melihat aku tapi inya beriman. Kayak kita ni nah kada sempat mendapat lawan Nabi, kada sempat melihat lawan Nabi, tapi kita percaya lawan apa yang disampaikan Nabi. Dikatakan Nabi beruntung. Apabila Nabi mengatakan beruntung, insya Allah kita husnul khotimah. Insya Allah kita akan menjadi penghuni surga, terkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, insya Allah kitab ini manfaat. Insya Allah pian kada bisa membaca, mulah anak pian membaca, pian dapat pahala. Sehingga anak pian bila membaca ini kitab, insya Allahnya beruntung. Insya Allahnya kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Kayak bah nak cinta lawan Nabi, lamun kada tahu kisahnya. Aku selewat ilmu untuk mencapai cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab itu harganya murah aja, 30.000. Kalau pian banding lawan rokok, sebungkus rokok aja. Rokok apa? Rokok LA laki acil. Nah, manfaat kitab insya Allah abadi. Insya Allah akan rumah tangga kita menjadi baik dengan cinta dengan Nabi, kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, pian ikuti apa yang ulun baca ya kah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimun Ar-rahimun yarhamuhumur rahman yarhamuhumur rahman. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah kemudian kita baca salawat al-munjiyat 1 kali, kita baca sama-sama
Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Tuhan. Mudah-mudahan kita mendapat pandangan yang khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'alad darajati wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, kepada semua ini jamaah, sebuah buku yang mengandung tentang mukjizat Nabi, tentang akhlak Nabi, dan di dalamnya beberapa macam ijazah yang mana kita dapatkan ijazah ini kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.